Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, bukan manusia, bukan pula jin, tapi seekor unta yang menangis hingga mengadukan keluhannya langsung kepada Rasulullah. Tangisan itu tidak sekedar suara hewan, melainkan teguran yang membuka tabir besar tentang amanah dan tanggung jawab manusia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang peka terhadap setiap amanah, sekecil apapun itu, dan menuntun kita agar meneladani rahmat Nabi yang meliputi seluruh makhluk. Simak kisah ini sampai akhir, karena di balik tangisan seekor unta ada hikmah besar yang wajib kita pahami sebagai umat Islam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ketegangan di Madinah, suara tangisan unta. Bayangkan suasana Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota itu tumbuh menjadi pusat Islam. Jalan-jalan tanahnya dilalui para sahabat. Suara anak-anak bermain, orang-orang sibuk di pasar, dan para petani mengurus kebun serta ternaknya. Di tengah rutinitas itu, tiba-tiba tersiar kabar yang membuat banyak orang terheran-heran. Ada seekor unta di salah satu kebun milik seorang Ansor yang mengeluarkan suara tangisan keras. Unta bukan hewan sembarangan di Jazirah Arab. Ia dikenal sebagai tulang punggung kehidupan, pembawa air, pengangkut barang, bahkan menjadi kendaraan perjalanan jauh. Biasanya unta tegar, kuat, dan hanya bersuara keras ketika lapar atau marah. Tetapi kali ini berbeda. Hewan itu tidak meringkik seperti biasa. Suaranya terdengar seperti tangisan, panjang, pilu, membuat orang-orang yang mendengarnya merinding. Para pekerja kebun dan orang-orang di sekitar segera memperhatikan. Mereka heran mengapa unta ini merengek seperti itu. Ia berdiri di sudut kebun, tubuhnya terlihat lelah, matanya berair, suaranya terus keluar seolah sedang mengadu. Pemandangan ini tidak biasa. Seekor hewan yang biasanya diam dan tunduk pada perintah majikannya kini seakan sedang menjerit minta tolong. Kabar ini sampai kepada para sahabat. Sebagian dari mereka mendekat untuk melihat langsung. Mereka menyaksikan seekor unta besar, lehernya terjulur, matanya meneteskan air mata, dan suaranya bergemuruh penuh kesedihan. Orang-orang saling pandang, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Di antara para sahabat, ada yang segera teringat. Peristiwa semacam ini tidak bisa dianggap remeh. Maka mereka melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Mereka menyampaikan bahwa seekor unta di kebun milik seorang Ansor mengeluarkan suara tangisan keras, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Inilah titik awal kisah besar yang kemudian diriwayatkan oleh para perawi terpercaya. Dalam riwayat sahih yang dicatat oleh Imam Ahmad dan juga oleh Abu Dawud disebutkan dengan jelas, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu hari Nabi masuk ke kebun milik seorang Ansor, lalu mendapati seekor unta yang ketika melihat beliau langsung mengeluarkan suara rintihan dan mengalirkan air mata. Riwayat lain dari Anas bin Malik juga menguatkan gambaran ini. Beliau menuturkan bahwa unta itu merintih seolah-olah ia sedang mengadu. Para sahabat yang berada di sekitar peristiwa itu menjadi saksi pertama dari sebuah kejadian langka. Seekor hewan menangis, bukan karena sakit biasa, melainkan seakan membawa keluhan. Di Madinah, kabar seperti ini cepat menyebar. Penduduk tahu betul nilai seekor unta. Jika ada unta yang tidak normal, itu bukan hanya masalah pemilik, melainkan bisa menjadi perhatian umum. Namun, yang membuat orang semakin takjub adalah unta ini menangis keras ketika melihat Rasulullah, seakan mengenali siapa yang datang. Para saksi menggambarkan bahwa tangisan unta itu bukan sekedar suara hewan biasa. Ia terdengar memilukan, membuat orang-orang sekitar merasa seolah sedang mendengar keluhan manusia. Abdullah bin Ja'far berkata dalam riwayatnya,
Suatu ketika Rasulullah masuk ke kebun seorang Ansor. Lalu tiba-tiba ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi, ia pun merintih dan matanya meneteskan air mata. Disinilah dimensi sejarah peristiwa ini terasa kuat. Sebab kita tidak sedang membicarakan mitos atau dongeng rakyat, melainkan sebuah kejadian yang diriwayatkan dengan sanad yang jelas, dicatat dalam kitab-kitab hadis utama, dan diceritakan langsung oleh para sahabat yang menyaksikan. Abdullah bin Ja'far adalah perawi yang thiqah, dan riwayat ini diakui oleh para ulama hadis sebagai sahih. Nabi datang menghampiri unta yang menangis. Suasana kebun milik seorang Ansor itu semakin tegang. Unta besar di sudut kebun terus merintih. Tangisannya keras, sesekali terputus oleh suara ringkikan, lalu kembali keluar seperti keluhan panjang. Para sahabat yang berada di tempat itu tidak berani mendekat terlalu jauh. Mereka khawatir hewan itu semakin gelisah. Tetapi satu hal yang jelas, semua mata kini tertuju kepada sosok yang baru saja datang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjalan dengan tenang, langkahnya mantap. Para sahabat memberi jalan, menunjukkan arah ke unta itu. Unta itu tampak semakin gelisah. Suaranya bertambah nyaring ketika melihat Nabi. Riwayat dari Abdullah bin Ja'far menggambarkan dengan jelas, ketika unta itu melihat Rasulullah, ia pun merintih dan mengalirkan air mata. Bayangkan suasana saat itu. Seekor hewan yang dikenal keras kepala dan kuat, kini berdiri dengan tubuh bergetar, matanya basah, dan tangisnya seperti ratapan. Para sahabat saling pandang. Mereka tahu ini bukan hal biasa. Rasulullah mendekat. Beliau tidak mengangkat suara, tidak menghardik, juga tidak menunjukkan rasa takut. Beliau maju dengan ketenangan penuh wibawa. Para saksi meriwayatkan bahwa semakin dekat beliau, semakin jelas suara rintihan unta itu terdengar. Seakan-akan hewan itu sengaja menunggu Nabi untuk mengadukan nasibnya. Begitu jarak hanya tinggal beberapa langkah, unta itu tiba-tiba merundukkan kepalanya. Dalam riwayat disebutkan, Rasulullah pun mendekat lalu mengusap kepala serta punuknya. Saat itulah sesuatu yang menakjubkan terjadi. Unta itu langsung tenang, rintihannya mereda, matanya yang berair berhenti berderai, dan tubuhnya yang semula gelisah menjadi diam di bawah sentuhan Nabi. Abdullah bin Ja'far menuturkan dengan detail, Rasulullah mendatangi unta itu, lalu mengusap kepalanya hingga tenang. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Bagi para sahabat, momen ini sangat jelas. Mereka bukan hanya melihat unta itu berhenti merintih, tetapi juga menyaksikan betapa hewan itu tunduk penuh hormat di hadapan Rasulullah. Hewan yang tadinya mengeluarkan suara memilukan, kini seolah merasa lega. Saksi lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga meriwayatkan kisah serupa. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ad-Darimi, disebutkan bahwa Nabi mendatangi seekor unta yang menangis, lalu mengusapnya hingga tenang. Kesaksian ini menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan dongeng, melainkan fakta sejarah yang disampaikan lebih dari satu jalur periwayatan. Penting dicatat, Nabi tidak berbicara panjang di awal. Beliau mendengarkan, mendekat, lalu memberi sentuhan. Semua itu disaksikan langsung oleh para sahabat. Inilah mengapa kisah ini terjaga dalam ingatan mereka dan dicatat dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita. Nabi menegur pemilik unta. Setelah suasana kebun itu mereda dan unta yang tadi meraung kini diam di bawah sentuhan Rasulullah, semua mata tertuju pada beliau. Para sahabat tertegun, menyadari ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Nabi tidak berhenti hanya dengan menenangkan hewan tersebut. Beliau kemudian menoleh ke arah orang yang ada di kebun itu, lalu bertanya dengan suara tegas namun penuh wibawa, "Siapa pemilik unta ini?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin hening. Para sahabat saling pandang.
Tidak lama muncullah seorang lelaki Ansor, pemilik kebun sekaligus pemilik unta tersebut. Wajahnya tampak kaget, mungkin juga malu. Ia maju ke hadapan Nabi dan berkata dengan jujur bahwa unta itu memang miliknya. Riwayat sahih yang dibawakan oleh Abdullah bin Ja'far menjelaskan bagian penting ini. Beliau berkata, Rasulullah masuk ke kebun milik seorang Ansor. Di sana ada seekor unta. Ketika unta itu melihat beliau, ia merintih dan mengalirkan air mata. Maka Nabi mendatanginya dan mengusap kepalanya hingga ia tenang. Kemudian beliau bertanya, siapa pemilik unta ini? Lalu datang seorang pemuda Ansor seraya berkata, unta itu milikku, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah mengenai hewan ini yang Allah jadikan di bawah kekuasaanmu? Sesungguhnya ia telah mengadu kepadaku bahwa engkau membebaninya dan membiarkannya lapar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Inilah inti peristiwa pada episode ini. Teguran Rasulullah kepada pemilik unta. Teguran itu jelas, tidak berputar-putar. Beliau menyingkap keluhan hewan tersebut yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia. Dalam riwayat disebutkan bahwa unta itu mengadu kepada Rasulullah, bukan sekedar menangis tanpa sebab, tetapi benar-benar menyampaikan keluh kesah tentang perlakuan pemiliknya. Para sahabat yang hadir mendengar langsung kalimat beliau. Mereka menjadi saksi bahwa Nabi benar-benar menegur manusia karena perlakuan buruk terhadap hewan. Perkataan beliau mengikat, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan hewan ini? Itu bukan kalimat biasa, melainkan peringatan keras yang keluar dari lisan seorang Rasul. Keterangan ini diperkuat oleh riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Nabi pernah menegur orang yang menelantarkan hewan tunggangannya. Dalam riwayat lain, beliau menyebutkan larangan membebani hewan di luar batas kemampuannya. Dengan begitu, teguran kepada pemilik unta Ansor ini sejalan dengan ucapan dan tindakan beliau yang lain. Bayangkan posisi pemuda Ansor itu, ia berdiri di hadapan Rasulullah, mendengar langsung teguran yang keras namun adil. Ia tidak membantah, tidak berdalih. Ia hanya diam karena kebenaran sudah jelas. Hewan itu sendiri telah menjadi saksi, bahkan bersuara untuk mengadukan apa yang dialaminya. Respon para sahabat dan pengaruh kejadian. Setelah teguran Rasulullah kepada pemilik unta itu, suasana kebun masih dalam keadaan hening. Para sahabat yang hadir tidak banyak berbicara. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Seekor unta yang menangis, lalu Nabi menenangkannya, kemudian menyingkap isi keluhan hewan itu dengan ucapan yang jelas. Respon pertama dari para sahabat adalah keterkejutan. Mereka bukan orang asing dengan unta. Hampir semua dari mereka terbiasa memelihara, menunggangi, atau mempergunakan unta dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tahu betul tabiat hewan ini, keras kepala, kuat, dan jarang sekali menunjukkan kelemahan. Tetapi kali ini mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Unta itu bisa merintih, bahkan mengadu, dan pengaduannya justru sampai kepada Rasulullah SAW. Riwayat Abdullah bin Ja'far yang dibawakan dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud adalah salah satu bukti bahwa sahabat benar-benar menaruh perhatian pada kejadian ini. Abdullah bin Ja'far masih muda ketika itu, tetapi beliau mengingat detail kejadian hingga beliau meriwayatkannya kepada generasi setelahnya. Fakta bahwa beliau menuturkan kisah ini membuktikan betapa dalam pengaruh peristiwa tersebut bagi para saksi. Selain Abdullah bin Ja'far, ada pula Anas bin Malik yang mengisahkan pengalaman serupa tentang unta yang merintih. Anas bin Malik adalah sahabat yang lama berkhidmat kepada Rasulullah, sehingga beliau sering menyaksikan hal-hal unik di sekitar Rasulullah. Riwayat dari Anas bin Malik yang juga menguatkan kisah ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak menganggapnya sepele. Mereka mencatatnya, mengingatnya, dan meriwayatkannya dengan serius. Para sahabat juga menyaksikan bagaimana Rasulullah menegur pemilik unta itu dengan keras.
teguran ini tidak hanya sampai ke telinga pemilik, tetapi juga tertanam di hati mereka yang lain. Mereka memahami bahwa peristiwa tersebut bukan sekedar interaksi antara manusia dan hewan, melainkan sebuah pelajaran yang mereka simpan sebagai memori penting dari kehidupan bersama Nabi. Perlu dicatat, Madinah pada masa itu bukan kota besar dengan puluhan ribu penduduk seperti sekarang. Berita tentang suatu kejadian dengan cepat menyebar, apalagi ini terjadi di depan banyak saksi dan langsung melibatkan Rasulullah. Maka tidak heran kisah unta yang menangis ini segera menjadi bahan pembicaraan di antara para sahabat yang lain yang tidak hadir. Mereka yang menyaksikan langsung menyampaikannya kepada yang tidak hadir, sehingga kisah ini tersebar luas. Kita bisa menelusuri bukti pengaruh kejadian ini dari jalur periwayatannya. Abdullah bin Ja'far meriwayatkan hadis ini kepada murid-muridnya. Murid-murid itu kemudian menyampaikannya kepada generasi tabi'in. Begitu seterusnya hingga sampai kepada imam-imam besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud yang mencatatnya dalam kitab-kitab mereka. Jalur periwayatan yang kuat ini menjadi bukti bahwa peristiwa tersebut benar-benar memiliki bobot di mata para sahabat. Mereka tidak mungkin meriwayatkannya jika dianggap hal biasa. Selain itu, respon emosional para sahabat juga terekam. Mereka kagum melihat bagaimana hewan yang biasanya tidak bisa berbicara, kali ini benar-benar menunjukkan perilaku yang seakan menyampaikan pesan. Mereka juga semakin takjub melihat bagaimana Nabi dapat memahami keluhan hewan itu, lalu menyampaikannya dengan bahasa yang bisa dipahami manusia. Semua itu meneguhkan keyakinan mereka bahwa Rasulullah memiliki kedudukan yang tidak mungkin disamakan dengan manusia biasa. Dalam suasana itu, para sahabat menyaksikan pula betapa cepatnya unta itu berubah. Dari merintih keras menjadi tenang total hanya karena disentuh Nabi. Perubahan drastis ini menambah keyakinan mereka terhadap apa yang baru saja beliau sampaikan kepada pemiliknya. Tidak ada yang meragukan bahwa unta itu memang benar mengadu. Kejadian ini akhirnya menancap kuat dalam ingatan para sahabat. Mereka tidak melupakannya. Bahkan puluhan tahun setelah wafatnya Nabi, Abdullah bin Ja'far masih menceritakannya. Artinya, kisah ini bukan sekedar kenangan biasa, melainkan pengalaman yang meninggalkan bekas yang dalam. Riwayat-riwayat lain tentang hewan yang mengadu kepada Nabi. Peristiwa unta menangis di kebun seorang Ansor bukanlah satu-satunya kejadian yang aneh yang disaksikan oleh para sahabat. Dalam perjalanan sejarah hidup Rasulullah, ada sejumlah riwayat lain yang menunjukkan interaksi langsung antara hewan dengan beliau. Kesaksian ini datang dari para sahabat yang terpercaya, dicatat dalam kitab-kitab hadis, dan sampai kepada kita melalui sanad yang jelas. Salah satu riwayat yang terkenal datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam Musnad Ahmad, ia menuturkan bahwa ada seekor unta yang menolak bergerak ketika ditunggangi. Hewan itu tampak keras kepala dan tidak mau maju. Tetapi ketika Rasulullah mendatanginya, unta itu langsung merundukkan lehernya, patuh dan bergerak kembali. Jabir menegaskan bahwa hewan itu menunjukkan sikap berbeda hanya di hadapan Nabi. Riwayat ini memperkuat gambaran bahwa hewan benar-benar mengenali beliau. Riwayat lain datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim, beliau menceritakan tentang seekor hewan yang berlari mendekat kepada Nabi, seakan ingin mendekat dan mencari perlindungan. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh para sahabat, menunjukkan bahwa hewan-hewan bisa menunjukkan perilaku yang tidak biasa ketika berhadapan dengan Rasulullah. Ada pula riwayat yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Dalam kisah ini disebutkan bahwa hewan ternak yang berada di sekitar Nabi menunjukkan tanda-tanda mengenali beliau. Riwayat ini diriwayatkan dengan sanad yang baik dan menjadi salah satu penguat bahwa fenomena hewan berinteraksi dengan Nabi tercatat dari jalur yang berbeda. Bahkan ada riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya,
tentang seekor hewan tunggangan yang menolak bergerak. Kemudian Rasulullah yang menanganinya dan hewan itu patuh. Kesaksian ini semakin memperkaya catatan sejarah tentang interaksi unik antara hewan dan Nabi. Semua riwayat ini memiliki benang merah yang sama, yaitu hewan-hewan menunjukkan sikap yang berbeda di hadapan Rasulullah. Mereka bisa merintih, bisa menolak, bisa tunduk, bahkan seolah-olah mengadu melalui perilaku mereka. Dan semua itu disampaikan oleh para sahabat yang menyaksikan langsung, bukan sekedar cerita turun-temurun tanpa dasar. Penting dicatat bahwa jalur periwayatan kisah-kisah ini beragam. Ada yang berasal dari Abdullah bin Ja'far, ada yang dari Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, hingga Ibnu Abbas. Jalur yang berbeda ini justru memperkuat validitas fenomena tersebut. Para ahli hadis kemudian mengumpulkannya dalam kitab-kitab utama, dari Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, hingga Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari. Dari sisi investigasi sejarah, fakta bahwa kisah unta menangis bukan kasus tunggal memberi bobot besar. Ia bukan kebetulan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian peristiwa yang tercatat dengan sanad kuat. Para sahabat menyaksikan, meriwayatkan, dan para ulama mencatatnya sebagai standar ketelitian yang tinggi. Hikmah besar di balik tangisan unta. Kisah unta yang menangis di hadapan Rasulullah bukan sekedar catatan kecil dalam lembar sejarah. Ia bukan hanya laporan tentang seekor hewan yang mengeluh. Ia adalah peristiwa yang memiliki lapisan makna dalam, yang diakui oleh para sahabat, dicatat para ulama hadis, dan diwariskan kepada kita bukan untuk dibiarkan lewat begitu saja. Mari kita ingat kembali inti peristiwanya. Seekor unta milik seorang Ansor, tampak lemah, tubuhnya kurus, matanya berlinang, dan ia mendekat kepada Rasulullah, lalu mengeluarkan suara rintihan. Nabi mengusap punggung dan lehernya, lalu menegur pemilik dengan kalimat tegas, "Takutlah kepada Allah terhadap hewan yang Allah jadikan milikmu. Ia mengadukan kepadaku bahwa engkau membiarkannya kelaparan dan membebaninya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Di sini kita melihat Rasulullah bukan hanya sekedar menenangkan hewan itu. Beliau menegur langsung pemiliknya. Artinya, tangisan seekor hewan menjadi sebab turunnya teguran keras dari Nabi terhadap manusia yang lalai. Ini adalah pesan moral sekaligus hukum. Para ulama kemudian menyoroti hikmah besar dari peristiwa ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyinggung bahwa hadis ini menjadi dasar kewajiban memperlakukan hewan dengan baik. Tidak boleh ada kelalaian, apalagi kezaliman terhadap hewan yang berada dalam tanggung jawab kita. Bukan sekedar sunnah, tapi ada konsekuensi dosa bila seorang muslim mengabaikan hak hewan. Riwayat-riwayat paralel yang sudah kita bahas di episode sebelumnya memperkuat gambaran besar ini. Hewan-hewan yang berinteraksi dengan Nabi seakan menjadi saksi bisu yang berbicara. Mereka memperlihatkan rasa lapar, rasa takut, dan kepatuhan. Dan semua itu berakhir dengan sikap Nabi yang penuh rahmat, tapi juga penuh ketegasan. Dengan kata lain, Islam tidak hanya bicara tentang hubungan manusia dengan Allah atau manusia dengan sesamanya, tetapi juga manusia dengan makhluk lain yang hidup berdampingan di bumi. Hikmah lain yang dapat diambil adalah tentang kedekatan Rasulullah dengan alam sekitarnya. Tangisan hewan bisa beliau pahami, rintihan makhluk yang tidak bisa berbicara pun sampai kepadanya. Itu menunjukkan kepekaan luar biasa, yang di kemudian hari menjadi teladan bagi umat Islam dalam memperlakukan segala makhluk. Para ahli hadis sepakat bahwa riwayat unta menangis adalah sahih. Dan ketika sebuah hadis sahih menjelaskan teguran langsung Nabi, maka ia bukan cerita hiburan, bukan dongeng, tetapi hukum yang hidup. Imam An-Nawawi dalam syarahnya menegaskan, hadis ini menjadi rujukan bahwa menyiksa hewan atau mengabaikan haknya adalah perbuatan haram. Perhatikan pola yang muncul. Seekor hewan bisa menjadi jalan turunnya nasihat besar. Ini bukan kebetulan. Dalam sejarah, Allah sering menjadikan makhluk kecil sebagai pengingat bagi manusia. Tangisan unta itu pun bukan sekedar tangisan.
melainkan alarm yang menegur kelalaian manusia. Bagi kita yang hidup jauh dari peristiwa itu, kisah ini tetap membawa pesan yang sangat relevan. Apakah dalam memperlakukan hewan peliharaan, dalam memanfaatkan hewan ternak, bahkan dalam menggunakan sumber daya alam, semuanya diikat oleh satu prinsip, yaitu takutlah kepada Allah. Karena setiap amanah sekecil apapun akan ditanya di hadapannya. Dengan demikian, mari kita tutup dengan sebuah pesan besar, bahwa Islam adalah agama rahmat, tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh alam. Seekor unta menangis, Nabi merespon, dan umat Islam sampai hari ini belajar darinya. Itu bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi pedoman yang tetap hidup sepanjang zaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.